Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo, Bapak Agus Prasmono MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo beserta jajarannya dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Orasi calon ketua OSIS periode 2020-2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, perkenalan kandidat ketua OSIS periode 2020-2021. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 1 Ponorogo. Acara yang keempat, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo. Acara yang kelima, penyampaian visi dan misi kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021. Acara yang keenam, sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu perkenalan kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021. Kandidat nomor 1, Dani Permana Putra dari kelas 11 IPS 3. Kandidat nomor 2, Ega Gustiara Putri dari kelas 11 MIPA 6. Kandidat nomor 3, Imam Solikin dari kelas 11 MIPA 2. Kandidat dipersilahkan untuk duduk. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 1 Ponorogo. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo. Kepada Bapak Agus Prasmono MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Wakasek SMA Negeri 1 Ponorogo, seluruh kandidat calon ketua OSIS, para pengurus MPK, dan seluruh perwakilan yang hari ini bisa hadir di aula SMA 1 ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pertama saya sampaikan terima kasih kepada anak-anak MPK yang sudah menyiapkan pemilihan pengurus OSIS pada pagi hari ini. Semoga yang pertama tentunya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Yang kedua, terpilihnya pengurus OSIS yang kredibel, yang mewakili seluruh komponen siswa di SMA 1 Ponorogo ini. Itu harapan kita. Untuk itu, semoga kerja keras tim MPK dicatat oleh Allah, bagian dari amal soleh kalian. Yang kedua, pada kesempatan pagi hari ini juga, saya menyampaikan selamat kepada kandidat-kandidat yang hari ini memasuki periode pemilihan ketua OSIS. Kalau kita cermati, ketua OSIS atau organisasi apapun yang ada di sekolah, terutama OSIS, MPK, dan organisasi yang lain, itu merupakan ajang untuk menggembleng diri, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Untuk itu tidak salah ketika pemilihan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan proses yang demokratis, dengan harapan anak-anak semuanya berlatih berdemokrasi. Karena nanti kalian akan memegang demokrasi di negeri ini, di masa depan nanti. Rata-rata para pemimpin bangsa, para politikus, para pejabat, para negarawan, itu berangkat dari organisasi. Artinya sejak kecil, sejak usia sekolah, rata-rata berawal dari aktivis. Mulai aktivis di sekolahnya sampai nanti aktivis ketika mahasiswa. Dan hari ini juga merupakan catatan sejarah bagi kalian yang mungkin tidak pernah terbayangkan nanti ya, ketika suatu saat nanti kalian menempuh kehidupan yang sebenarnya. Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruhnya yang hadir, jangan takut menaruh mimpi setinggi-tingginya. Kita ingat, SMA 1 ini gudangnya calon pemimpin. Taruhlah mimpi setinggi-tingginya. Saya yakin Allah akan mengabulkan mimpi kalian. Toh mimpi orang lain nggak tahu ya. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Jangan hanya, saya cita-cita menjadi
kepala desa saja. Jangan, presiden harus begitu. Kepepet presiden berhasil gubernur. Gubernur nggak berhasil bupati. Baru terakhir itu. Nanti yang terakhir itu ya. Itu. Jadi kita harus menaruh mimpi yang setinggi-tingginya. Dan OSIS ini tempatnya menggembleng diri. Tetapi ingat, nanti setelah kalian terpilih menjadi pengurus OSIS, bukan hanya ketua ya, pengurus OSIS atau organisasi ekstra yang lain, tugas Anda di SMA itu adalah pintu terakhir menyiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Sehingga ini nggak bisa dilepaskan begitu saja. Artinya gini ya, boleh kalian aktif seaktif-aktifnya, tetapi tugas utama jangan sampai lerwo saya. Tertinggalkan. Karena kalian nanti akan masuk ke jenjang perguruan tinggi yang jelas, perguruan tinggi selain menerima aktivis tadi hanya nilai tambah, tapi nilai pokoknya adalah prestasi kalian. Prestasi kalian. Jadi nanti saya aktif saja Pak di OSIS misalkan, pokoknya prestasi, nanti akan kecewa eman-eman ya. Jadi harus didukung oleh prestasi yang baik sehingga kalian bisa memilih perguruan tinggi yang diharapkan, akhirnya bisa aktivis lagi di kampus, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang diharapkan. Itu harapan saya. Jadi adik-adik atau para siswa yang aktif di organisasi, baik MPK, OSIS, atau organisasi ekstra yang lain, silahkan seaktif-aktifnya. Tetapi jangan lupa prestasi harus setinggi-tingginya, karena dari prestasi itulah kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan. Itu harapan saya. Ditolong betul-betul dijaga. Gitu. Karena kalau hanya prestasi saja, ya bisa, tapi tanpa didukung oleh daya dukung yang lain, prestasi yang lain, rasanya akan menjadi berat ketika masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan, tanpa didukung oleh pernah aktif di berbagai ekstra, OSIS, dan sebagainya. Itu harapan saya. Sehingga mari kita ciptakan tradisi prestasi di SMA 1 ini. Saya sampaikan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berprestasi selama saya di sini mulai bulan Mei. Alhamdulillah, mulai FLSN, OSN ya, OSN kita alhamdulillah masuk 10 yang tingkat kabupaten, tapi yang tingkat provinsi alhamdulillah kita 3 masuk ke nasional ya, 3. Kita doakan semoga di nasional juga berhasil. FLSN nanti 1 bidang, terus yang seni tari kapan Mbak itu berangkat lagi ke Surabaya? 23 September yang akan datang juga maju ke Surabaya, semoga berhasil, harapan saya. Terus mungkin ada beberapa lomba yang lain. Jadi trademark SMA 1 sebagai gudangnya prestasi atau pencetak tradisi prestasi, mari kita budayakan, kita lestarikan, sehingga kalian dengan begitu mudah, yang sampai hari ini tercatat kalau nggak salah, yang masuk PTN 398 Pak ya, sampai hari ini, semoga terus bertambah karena masih ada beberapa PTN yang menerima jalur mandiri ya, jalur mandiri ya, jalur mandiri. Jalur mandiri masih ada, saya yakin bisa tembus 400 lah harapan saya. Dari 422 siswa, saya bermimpi semuanya bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan harapannya. Walaupun hari ini masih 398, ya, hanya tinggal beberapa angka saja kita semuanya bisa masuk ke perguruan tinggi. Saya bermimpi juga nanti yang sekarang kelas 12, target kita harus lebih tinggi dari yang saat ini. Kalau saat ini 398, paling tidak nanti harus 400 lebih bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Tepuk tangan untuk kelas 12. Ya. Ya, tentunya harapan ini akan terlaksana, antar kabul apabila diikuti oleh usaha dari kalian, sekeras-kerasnya berjuang untuk meraih prestasi, didukung oleh doa, ya, doa dan ibadah. Tolong ditingkatkan ibadahnya, apalagi kelas 12 ya, dan selalu minta restu pada orang tua, terutama ibunya ketika berangkat. Semoga kita semuanya di era yang serba belum menentu ini, diberi kesehatan, keselamatan yang pertama,
Yang kedua, di prestasi terus yang naik, sehingga kalian semuanya bisa masuk ke perguruan tinggi yang sesuai dengan yang diharapkan. Itu harapan saya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, berhasil dengan baik. Kalian, anak SMA 1 ini betul-betul menjadi generasi penerus bangsa, generasi yang akan mengisi Republik ini menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dan itu saya yakin, dari sinilah generasi pemimpin bangsa nanti akan lahir. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021. Kepada kandidat nomor 1 dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021 akan menyampaikan visi misi. Visi, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, tegas, dan berjiwa pemimpin. Misi, optimalisasi peran diri dalam membangun sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Ponorogo. Yang pertama, belajar berorganisasi dengan baik dan benar. Yang kedua, berkontribusi dalam membangun wadah penyaluran bakat dan minat siswa SMA Negeri 1 Ponorogo. Dan yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antar siswa dan guru demi terwujudnya rasa keakraban dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kandidat nomor 2 dimohon untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo menjadi OSIS yang disiplin, kreatif, inovatif, religius, kompak, dan bertanggung jawab. Adapun misi saya yang pertama, meningkatkan ketakwaan dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam berorganisasi di sekolah. 3. Mengembangkan jiwa produktivitas untuk meningkatkan kreativitas. 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai wadah untuk berinovasi. 5. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. 5. Sigap dan tanggap dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon untuk kandidat nomor 3 agar mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo sebagai organisasi yang solid, dinamis, dan progresif agar dapat membawa nama baik SMA Negeri 1 Ponorogo. Misi saya adalah 1. Selalu berpedoman pada Pancasila dalam setiap aspek. Yang kedua, menciptakan sinergi yang baik antar warga SMA Negeri 1 Ponorogo dalam proses pelaksanaan program kerja maupun kehidupan sehari-hari. 3. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. 4. Menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. Yang kelima adalah mendukung penuh proses pengembangan potensi siswa, baik itu yang bersifat akademik maupun non-akademik. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian visi dan misi dari masing-masing kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021.
Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan membacakan ketentuan sesi untuk tanya jawab. Pertanyaan terdiri dari satu pertanyaan guru untuk masing-masing kandidat yang akan dipilih secara acak melalui undian. Kemudian ada pertanyaan wajib, ada 2 soal, dan 3 pertanyaan bebas yang mana 1 angkatan, 1 perwakilan, dan 1 pertanyaan untuk 3 kandidat. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab untuk pertanyaan guru. Baik, jika Anda terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo, apakah Anda sanggup membuat sebuah inovasi yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Dan apa inovasi yang akan Anda buat? Silahkan kandidat nomor urut 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo, saya nyatakan saya sanggup. Dan kalau bicara soal tentang inovasi, kita tidak terlepas dari kondisi yang seperti saat ini. Yang sebagaimana dalam kondisi saat ini, kita terus dilanda wabah, yaitu virus corona yang entah kapan berhentinya, entah kapan hilangnya ini. Tapi saya mempunyai inovasi. Inovasi saya adalah akan merealisasikan yang namanya Ganesastur. Yang mana Ganesastur itu dari angkatan 55 sampai sekarang belum bisa terrealisasikan. Maka dari itu untuk tahun ini dan mudah-mudahan bisa terrealisasikan untuk bisa menambah maksudnya menambah dana atau ekonomi OSIS Mahasiswa Production tentunya. Kan karena di wabah virus corona ini semua yang namanya usaha-usaha, semua yang namanya bisnis pasti ada kayak kerugian yang agak menjatuh gitu. Dan harapan saya nanti jika saya merealisasikan Ganesastur itu salah satunya itu untuk menambahkan dana di kedepannya untuk OSIS Mahasiswa yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di era pandemi COVID-19 seperti ini, apa yang akan kamu lakukan ke depan dalam membantu promosi SMA Negeri 1 Ponorogo? Saya ulangi, di era pandemi COVID-19 seperti ini, apa yang akan kamu lakukan ke depan dalam membantu promosi SMA Negeri 1 Ponorogo? Silahkan untuk kandidat nomor 2 mengambil tempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di era pandemi seperti saat ini, komunikasi adalah hal yang paling penting. Dan menurut saya, cara saya untuk membantu promosi sekolah adalah dengan saya mengadakan kegiatan yang tetap bisa dilaksanakan dalam era pandemi seperti saat ini, seperti misalnya kegiatan online atau kegiatan yang lainnya yang bisa dilakukan dengan jarak jauh, yang nantinya akan meningkatkan nama baik SMA Negeri 1 Ponorogo. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, proker apa yang Anda prioritaskan untuk menjadikan SMA Negeri 1 Ponorogo menjadi SMA yang unggul di Kabupaten Ponorogo? Saya ulangi lagi, proker apa yang Anda prioritaskan untuk menjadikan SMA Negeri 1 Ponorogo menjadi SMA yang unggul di Kabupaten Ponorogo? Silahkan untuk kandidat nomor 3 mengambil tempat. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan misi saya yang nomor 4, menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja. Maksud dari misi saya tersebut adalah program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun lalu sebelum saya sebagai menjadi kandidat ketua OSIS. Program kerja tersebut dipilih mana yang dimaksud baik dan dapat dikembangkan lagi, kemudian kualitas ditingkatkan, baik itu dalam masa pandemi maupun masa yang seperti biasa. Dalam masa pandemi seperti ini, event-event sulit untuk dijalankan. Maka dari itu, program kerja yang dahulu sudah ada, pastinya dievaluasi dan direvisi agar dapat sesuai dengan masa pandemi saat ini. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari sesi pertanyaan wajib. Pertanyaan wajib. Yang pertama, menurut Anda, kepribadian seperti apa yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin? Dan kepribadian apa yang ada dalam diri Anda sehingga menjadikan Anda pantas dipilih sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo? Silahkan dijelaskan. Saya ulangi, menurut Anda, kepribadian seperti apa yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan kepribadian apa yang ada dalam diri Anda sehingga menjadikan Anda pantas dipilih sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo? Silahkan dijelaskan. Untuk kandidat nomor 1, silahkan mengambil tempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kepribadian sendiri, seorang pemimpin itu harus mempunyai kepribadian. Begitupun saya juga. Tapi saya sudah menetapkan kepribadian saya, yaitu ada 4. Yang pertama, ada sidik. Yang kedua, ada amanah. Yang ketiga, ada tablek. Yang ketiga, ada fatona. Yang keempat-empatnya itu mempunyai arti sendiri. Yang pertama ada sidik. Sidik yaitu artinya jujur. Saya akan melaksanakan, saya akan jujur dalam memimpin, jujur dalam menyampaikan aspirasi saya, menyampaikan apa yang telah saya sampaikan dan tentunya bisa menjadi yang lebih baik. Dan yang kedua, ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya pastikan saya akan bisa memegang amanah sampai kapanpun itu. Dan amanah itu dapat dipegang sampai kapanpun dan intinya tugasnya sampai selesai. Dan yang ketiga, ada tablek. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat tablek, yaitu bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya, bisa menyampaikan kepada anggota-anggotanya. Itulah tugas pemimpin yang sebenarnya. Yang kelima ada fatona. Fatona artinya kecerdasan, cerdas. Seorang pemimpin harus bisa cerdas, itu yang pasti. Harus cerdas dalam mengelola, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam
eh, memutar pikiran sehingga anggota-anggota yang dipimpin ini dapat mengikuti apa yang saya omongkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk kandidat nomor 3, silakan mengambil tempat. Baik, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik. Saya sebagai calon ketua OSIS, ketika saya terpilih menjadi pemimpin OSIS Maza, saya akan menjadi teladan yang baik kepada anggota-anggota yang lain. Saya akan menjadi atasan yang baik. Saya akan membimbing anggota-anggota saya ke jalan yang baik. Kemudian kepribadian saya yang akan tetap saya pertahankan adalah tetap rendah hati. Karena seorang pemimpin yang baik adalah mampu menjadi panutan kepada anggota-anggotanya, dapat membimbing anggota-anggotanya, dan dapat bertanggung jawab atas kesalahan anggota. Ketika saya memimpin nanti, ketika saya terpilih, saya akan menjadi seorang pemimpin yang pintar, cerdas, dan terus menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Dan sesuai dengan visi saya, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo sebagai organisasi yang solid, dinamis, dan progresif. Saya harus mampu menciptakan hubungan yang baik antar anggota, melatih semua anggota agar dapat dinamis, artinya menyesuaikan segala kondisi, dan menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo sebagai organisasi yang progresif, artinya terus berkembang menjadi organisasi yang lebih baik agar dipandang oleh sekolah lain, baik itu yang ada di dalam Ponorogo maupun di luar Ponorogo. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk kandidat nomor 2, silakan mengambil tempat. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, menjadi pemimpin itu harus memiliki karakter yang pertama bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab pada Tuhannya, tanggung jawab kepada orang tuanya, tanggung jawab kepada kelompoknya, dan tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sikap amanah, yaitu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, menurut saya pemimpin harus memiliki karakter jujur dan adil, yaitu harus melakukan tugas-tugasnya dengan jujur dan adil sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan yang ada di Republik Indonesia. Dan yang keempat, menurut saya sebagai seorang pemimpin harus dapat mengarahkan dan memotivasi kelompoknya untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Dan yang kelima, menurut saya pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar dan menggerakkan kelompoknya untuk keluar dari masalah tersebut. Dan jika saya terpilih menjadi seorang pemimpin, saya akan memiliki sifat yang bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan dapat mengarahkan kelompok saya ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan wajib selanjutnya. Apa arti semaza menurut Anda? Saya ulangi. Apa arti semaza menurut Anda? Untuk kandidat nomor 3, silahkan mengambil tempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semaza, singkatan dari SMA Negeri 1 Ponorogo.
Smaza bagi saya adalah rumah kedua. Setiap saat SMA Negeri 1 Ponorogo adalah tempat yang saya tinggali. Dalam sehari, mungkin banyak waktu yang dihabiskan di sekolah. Mulai dari pelajaran, baik itu mengikuti organisasi, baik itu mengikuti ekstra. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Ponorogo adalah keluarga bagi saya. Semua teman yang ada, baik itu di saat duka maupun suka. Karena itulah saya menganggap SMA Negeri 1 Ponorogo adalah rumah kedua bagi saya. Teman-teman, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ponorogo adalah keluarga. Menyelesaikan masalah bersama-sama, membawa nama baik SMA Negeri 1 Ponorogo menjadi lebih baik dan lebih maju. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 2, silakan mengambil tempat. Terima kasih pertanyaannya. SMA Negeri 1 Ponorogo menurut saya adalah tempat di mana saya menemukan teman-teman dan guru yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Dan SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan tempat di mana saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, dan banyak pelajaran hidup yang tidak saya temukan di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 1, silakan mengambil tempat. Baik. Menurut saya, arti Smaza itu adalah kawah Chandra di muka. Yang maksudnya, kita di SMA Negeri 1 Ponorogo ini, kita bukan cuma dididik dalam pelajaran saja, tetapi kita juga dididik dalam mental kita. Seperti yang visi saya tadi, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, tegas, dan berjiwa pemimpin. Pengalaman saya, sejak saya masuk di SMA Negeri 1 Ponorogo, saya sudah disambut dengan adanya MPLS. Yang dimana di MPLS itu, saya benar-benar dibentuk, saya benar-benar dilatih bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin, seorang anak dewasa yang dulunya dari SMP yang tidak tahu apa-apa, yang sekarang menjadi mengerti bagaimana tentang kepribadian yang baik itu. Dan yang kedua, pengalaman saya adanya kirab pramuka. Yang sebagaimana mayoritas siswa SMA Negeri 1 Ponorogo terbentuk mentalnya, terbentuk sikapnya, ya dari situ, kirab pramuka. Yang sebagaimana kita dipimpin, kita dilatih, kita dibentuk untuk kedepannya yang lebih baik untuk SMA Negeri 1 Ponorogo. Saya yakin jika teman-teman sekalian meniatkan diri masuk di SMA 1 Ponorogo dengan bacaan basmalah bismillah, saya yakin nanti kelak Anda semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki acara
pertanyaan bebas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kandidat nomor 2, silakan mengambil tempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk tetap menjalin komunikasi antara semua anggota OSIS dan pengurus OSIS. Karena menurut saya komunikasi merupakan hal yang paling penting apalagi pada saat pandemi seperti saat ini. Saya akan memanfaatkan entah itu dengan WhatsApp atau Google Classroom untuk tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan 3 angkatan. Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor urut 1, silakan mengambil tempat. Baik, terima kasih pertanyaan dari De Angga. Kalau soal berbicara mengenai gimana cara menjalin hubungan yang harmonis sebagai ketua OSIS untuk 3 angkatan tersebut. Inisiatif saya, kan kita aja bingung. Kita sekolah seminggu sekali, belum tentu ada yang datang semua. Maka dari itu, salah satunya kita memanfaatkan pengembangan teknologi informasi tadi. Yang sebagaimana kita sering mengadakan kayak sebuah meeting-meeting gitu, maksudnya kayak di aplikasi Zoom yang bisa mencakup beberapa orang, yang tentunya kita bisa memanfaatkan dari situ sendiri. Dan kita pun akan melaksanakan pertemuan kepada seluruh ketua ekstra, entah itu sebulan sekali, entah itu seminggu sekali, untuk gimana perkembangan anggota-anggota kalian. Kan dilihat dari ketua ekstranya itu sudah bisa mengayomi. Tidak terlepas dari ketua OSIS saja, tetapi kita juga bekerja sama dengan ekstra-ekstra di bawahnya itu, supaya bisa tentu khususnya kelas 10 bisa mengayomi, bisa mengarahkan kelas 10 yang lebih baik. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 3, silakan mengambil tempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjalin hubungan yang harmonis antar angkatan, terutama angkatan 60, 59, dan 58, yang perlu dilakukan untuk hal ini adalah koordinasi yang baik antar angkatan. Baik setiap angkatan mengajukan perwakilan untuk berkoordinasi dan berdiskusi bersama bagaimana menyelesaikan solusi tersebut. Dan untuk pelaksanaannya, salah satunya adalah dengan melaksanakan ekstrakurikuler. Sesuai dengan misi saya adalah menciptakan sinergi yang baik antar warga SMA Negeri 1 Ponorogo dan juga mendukung penuh potensi siswa, baik itu yang bersifat akademik maupun non-akademik. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ekstrakurikuler dan mengikuti lomba-lomba. Karena di masa sekarang kondisi sudah mulai tertata. Dan hal tersebut memunculkan banyak-banyak kompetisi ataupun lomba yang itu bersifat
online. Salah satunya adalah tari. Ada lomba tari dan ketika akan mengikuti lomba tersebut, yang pasti akan diadakan latihan. Latihan-latihan tersebut akan menjalin hubungan yang baik antar siswa, antar angkatan. Karena yang mengikuti latihan tersebut tidak hanya kelas 11, tidak hanya kelas 12, dan tidak hanya kelas 10. Kemudian ada lagi ekstra yang sudah berjalan adalah ekstra futsal. Ekstra futsal tidak hanya diikuti oleh kakak kelas maupun adik kelas, tapi semuanya. Alumni juga ikut latihan. Hal itu akan menciptakan sinergi yang baik, hubungan yang harmonis, dan kedepannya akan berdampak baik, berdampak positif untuk memajukan SMA Negeri 1 Ponorogo. Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor urut 1 silakan mengambil tempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rindang Krisna. Untuk tripik event itu sendiri, terutamanya GBC dan GMS, mungkin itu belum bisa dipastikan, entah itu sistemnya tatap muka ataupun online. Itu. Tapi untuk final leg sendiri, saya menekankan jika kondisinya memang sudah mumpuni baik, saya akan berusaha jika saya terpilih, saya akan berusaha apapun itu usahanya, saya tetap berusaha untuk bisa melaksanakan final leg 2021. Dan harapannya nanti untuk final leg 2021 semoga bisa terselenggarakan dengan lancar. Baik, terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor urut 2 silakan mengambil tempat. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan melihat situasi dan kondisi yang akan berlangsung di tahun 2021. Ini mengenai terkait dengan kebijakan dan perizinan tentang mengadakan konser di pandemi COVID-19. Namun jika COVID-19 membaik, maka saya akan tetap melaksanakan final leg 2021. Namun jika pandemi belum reda, saya akan bekerja sama dengan seluruh pengurus OSIS, pihak sekolah, dan pihak-pihak tentang perizinan untuk tetap mengusahakan terlaksananya final leg 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk kandidat nomor urut 3 untuk mengambil tempat. Baik, jika harapan kelas 12 tripik event bisa berjalan, langkah pertama yang bisa saya lakukan adalah, dan teman-teman lakukan, adalah berharap dan berdoa. Berdoa agar kondisi di masa sekarang bisa menjadi yang lebih baik, agar kondisi tersebut bisa mendukung berjalannya event. Kemudian yang kedua adalah dulu ada sebuah cara atau konsep acara event tersebut yang tidak sesuai dengan masa pandemi sekarang. Yang akan saya lakukan adalah mencari sistem atau konsep acara yang baru, kemudian kita ajukan ke Satgas COVID-19, dan kita berharap agar kita dapat bekerja sama dengan perizinan-perizinan
yang dapat mendukung berjalannya acara. Kemudian, jika cara-cara tersebut tidak bisa berjalan, maka solusi terakhir adalah event tersebut diselenggarakan dengan online. Agar event tersebut tetap dapat dilihat oleh masyarakat umum, maka kita harus menyusun konsep acara yang benar-benar terbaik semaksimal mungkin agar event tersebut bisa menjadi tolak ukur sekolah lain, baik itu yang ada di Ponorogo maupun di luar Ponorogo. Sekian dari saya.